Gedanyo dah mudib di atas permukaan bumonyo. Tak sadari ataupun hana tak sadari. Tak akui ataupun hana tak akui. Yang namun perlahan tapi pasti. Gedanyo ban bandum akan terhadapi yang namanya mati, ibadallah. Matinya adalah perpindahan gedanyo daripada sabuh alam. Yang alam yang gepenan dengan alam dunia berpindah gedanyo ke alam kubur. Jadi pupu manteng yang pernah gedanyo rasa, pupu manteng yang pernah gedanyo hawa, semasa gedanyo udip, begitu gedanyo gepelup dalam kubu nyan hanali hawa dan hanali rasa. Sebagai contoh, wate gedanyo udip di atas muka bumonyo, makanan sehari-hari yang sering gedanyo konsumsi adalah bu. Setiap hari terkadang lega siuro dapat juh bu. Tiba-tiba malik mawat, gecabut roh gedanyo, gepetubit nyawang daripada tubuh gedanyo. Pertanyaannya, bak watenyan, mulai watenyan. Pertanyaannya, apakah gedanyo manteng hawa kebu? Apakah gedanyo bak watenyan manteng hawa ke makanan-makanan? Jawab hanali. Sengkirajih saudara getanyo dipeap makanan ke getanyo bu yang getanyo tak mengadat lam siuro lega terpajuh. Bahawa tian roh hanali lam tubuh, sungguh tubuh getanyo akan menolak makanan tersebut. Sama dengan matinya dipuputuh getanyo dengan segala macam yang getanyo hawa. Matinya dipuputuh getanyo dengan segala macam yang getanyo suka. Matinya dipuputuh getanyo dengan segala macam yang getanyo cinta. Ubena pekerjaan-pekerjaan dunia yang manfaat hanya sebatas di dunia, nyan pun han akan tamai ke dalam kubu, ibadallah. Tanyo letat harta. Mungkin dengan hartanya menjadi penghubung getanyo antara sabuh nanggro dengan nanggro yang lain. Antara sabuh provinsi dengan provinsi yang lain. Antara sabuh kota dengan kota yang lain. Kalih pernah tajak Umalaya, ngen pu tajak, ngen harta. Kalih pernah tajak Banda Aceh, ngen pu tajak, ngen harta. Kalih pernah tajak Medan, ngen pu tajak, ngen harta. Tetapi tajak ateh rung bumo yang tujuan jih ke dalam bumo nyan hana membutuhkan kepada harta, ibadallah. Ubena harta yang getanyo tak megaduh dengan hartanya. Ubena harta yang getanyo tak mucila-calo dengan harta tersebut akan ditinggai getanyo. Begitu getanyo gepelup dalam kubu, ibadallah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ketika detik-detik menjelang kematian getanyo, detik-detik menjelang malaikat Israel gecabut nyawang, gekeluarkan roh daripada tubuh getanyo. Bakwatenyan, ibadallah. Seandainya getanyo dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai, mak getanyo, adik getanyo, perumah getanyo, saudara getanyo, ngen-ngen getanyo, geduk gelingka getanyo. Bakwatian getanyo tengah menunggu detik-detik menjelang kematian getanyo. Pertanyaannya, apa yang bisa dibantu, yang bisa dibuat oleh seorang ibu untuk anaknya? Apa yang bisa dibuat oleh seorang anak untuk ayahnya? Apa yang bisa dibuat oleh seorang istri untuk suaminya? Paling-paling gekun lemak ba'an ne tak baca la ilaha illallah.
Dikun le anak ba ayah ni baca la ilaha illallah, ni berzikir ayah. Paling-paling hanya itu yang bisa dibantu oleh saudara terhadap katanya. Pertanyaannya, apakah bantuan itu kita butuh? Gepetalkan le urang di sekeliling katanya, tanya sedang menghadapi sakarat, apakah kita butuh? Hadirin yang dirahmati Allah, sukret mati, sakaratul maut, pedih lagoina ibadallah. Sakit tetap. Tanya tengah merasakan kepedihan yang luar biasa. Kita sedang merasakan kesakitan yang tidak ada bandingannya. Gepe ingat le urang di samping tanya, tak baca la ilaha illallah. Itanya tengah sakit. Hadirin yang dirahmati Allah, karenanya ketika bak watinyan katanya tengah teih, siapapun yang mentalkinkan katanya, siapapun yang mengingatkan katanya untuk membacakan la ilaha illallah, bila kita tidak butuh, dak malim tatat urang yang yu, dak pangkat nabi urang yang yu, dak pangkat rasul urang yang yu, tanya tetap enggan untuk membacakan la ilaha illallah. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan seorang Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayatnya menjelang kematian beliau, masih sempat Rasulullah mengingatkan, hai pamanku, bacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang you adalah nabi yang paling mulia, afdalur rusul alal itlaq, afdalul khalqi alal itlaq, seafdal makhluk secara menyeluruh, seafdal rasul secara menyeluruh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyuruh, yang meminta pamannya untuk membacakan talqin. Tetapi apa jawaban daripada seorang paman? Ilung dumban je lung bantu gata, tetapi sipu sagai nyan yang hanju. Hadirin yang dirahmati Allah, maka seorang rasul sendiri tidak dapat memberikan wejangan-wejangan mempengaruhi orang yang sedang sakratul maut ibadallah. Hadirin yang dirahmati Allah, apalagi mak katanya, apalagi ayah katanya, apalagi saudara-saudara katanya, anak katanya yang jauh kualitasnya daripada Rasulullah, dijak peringat katanya, baca la ilaha illallah ayah. Hai suami lun, nu baca la ilaha illallah. Pertanyaannya, na pengaruh ke katanya? Hana pengaruh ke katanya. Karena di saat kita sedang digerakkan nyawa oleh malaikat Israel, bergerak nyawang secara perlahan-lahan dari ujung kaki et tuut, dari tuut et keing, dari keing et dada, dari dada et halkum. Ba'watinyan ibadallah, yang dirasakan oleh tubuh adalah pedih, luar biasa pedih. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam pernah ditantang oleh umatnya untuk membuktikan mukjizat bahawa beliau merupakan seorang rasul. Hai Isa, menyo memang gata adalah tiro rasul, menyo memang gata adalah tiro nabi, bedah berangkat ia pugo urang lang kubu je tiga. Pat kubunyam, kubu urang yang ka meninggai, yang ka beribuan tahun, yang ka meribetun meninggai. Maka dime Nabi Allah Isa bak kubu urangnyam yang bernama Sam bin Nuh. Sam anak agam Nabi Nuh. Nabi Isa membangunkan dari dalam kubur anak agam Nabi Nuh. Bakwatnya Nabi Isa nedang di atas kubu, sembahyang 2 rakaat, bermunajat kepada Allah, kemudian nekun bak urang yang na di dalam kubu, ya ahlal qabri, wahai urang yang dalam kubu, kum biiznillah, bangun bedah dengan izin Allah. Maka bakwatinya tehah kubu, tebit dari dalam kubu Sam bin Nuh. Secara singkat cerita,